Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang belum zikir pagi? Nah, bagi yang belum, zikir pagi dulu ya, supaya kita selalu dalam penjagaan Allah hingga sore harinya. Nah, kalau zikir sore, dalam penjagaan Allah hingga paginya. Gak mau kan kita rugi? Dan jangan bosan ya untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hari ini kita belajar fikih ibadah. Ini bukunya. Kalian sudah punya kan bukunya? Bagi yang belum, usahakan untuk menyediakan bukunya ya. Bisa nanti minta orang tua kalian untuk membelinya di TU sekolah di Al-Bayan ya. Semoga Allah mudahkan. Yuk kita buka bukunya ya. Pelajaran pertama tentang sholat jamak. Ada yang sudah pernah tahu apa itu sholat jamak? Biasanya kalau dari sekolah kita, orang tuanya yang sering safar pasti pernah menyampaikan atau mengatakan kepada kalian kan tentang sholat jamak. Nah, hari ini kita belajar tentang sholat jamak ya. Sebelum kita masuk ke materinya, ayo kita baca dulu cerita yang ada di bukunya ya. Kalian buka halaman 1. Jam tanganku menunjukkan pukul 13.00. Itu artinya jam 1 siang ya. Azan salat zuhur sudah berlalu. Hampir 1 jam yang lalu, aku, ayah, dan ibu, kami bertiga sedang melakukan perjalanan pulang kampung. Bus yang kami tumpangi pun menepi ke sebuah rumah makan. Kami segera turun menuju ke musola di sebelah rumah makan. Lalu mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Lalu sholat asar 4 rakaat. Kata ayahku, ketika sedang dalam perjalanan, kita diperbolehkan menggabungkan 2 sholat pada satu waktu. Aku baru mengetahui hal itu. Pada perjalanan kali ini, aku mendapatkan pelajaran baru yang sangat penting, sholat jamak. Apakah kalian sudah mengetahui tentang sholat jamak? Ayo kita pelajari bersama. Sebelum masuk ke sholat jamak, kita cari tahu dulu ya jamak itu apa. Jamak artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Adapun sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Misalnya, mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar pada waktu zuhur, atau sebaliknya mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar pada waktu asar. Pada dasarnya, sholat fardu itu wajib dikerjakan pada waktunya masing-masing. Akan tetapi syariat Islam memberikan keringanan bagi kita, bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan atau disebut dengan istilah safar. Nah, kalian pasti ya sudah pernah safar dengan orang tua barangkali atau dengan paman. Misalnya kalian ikut orang tua pulang kampung, misalnya dari sini ke Sumbar misalnya, atau dari sini ke Jawa, bisa naik pesawat atau naik mobil atau naik bus seperti itu. Nah, itu disebut safar. Jadi terkadang jadwalnya itu melewati batas waktu sholat, sehingga Allah memberikan keringanan. Syariat Islam memberikan keringanan dengan menjamak sholat. Nah, sholat-sholat apa saja yang bisa dijamak, yang bisa digabungkan waktunya. Jadi menggabungkannya itu bisa di awal waktu atau bisa di akhir waktu. Nah, sholat fardu apa saja ya yang bisa dijamak? Sholat fardu yang bisa dijamak hanya 4. Kita kan 5 ya sholat wajibnya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, yang bisa dijamak hanya 4, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, 4 ini mereka berpasangan. Sholat zuhur harus dengan sholat asar, sholat maghrib harus dengan sholat isya. Jadi sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar,
sholat maghrib dengan sholat isya. Nah, tidak boleh diganti pasangannya ya, dia harus tetap pasangannya. Bagaimana dengan sholat subuh? Nah, sholat subuh tidak boleh dijamak. Waktunya juga terpisah jauh ya dengan 4 sholat lainnya. Apa ya dasar hukum dari pelaksanaan sholat jamak ini? Dasar hukum atau sering kita kenal dengan dalil ya. Jadi apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah ketika salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, mengisahkan pada peristiwa perang Tabuk, para sahabat ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju daerah Tabuk. Ketika itu Rasulullah menjamak sholat zuhur dan sholat asar, juga sholat maghrib dan sholat isya. Ada kalanya beliau mengerjakan sholat jamak pada waktu sholat yang kedua. Sahih riwayat Abu Dawud. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, sholat jamak ini dibagi dua ya. Yang pertama jamak takdim, yang kedua jamak takhir. Apa maksudnya? Jamak takdim maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu di waktu sholat yang pertama. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, kemudian sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. Bingung ya apa maksudnya? Baik Ustazah, contohkan ya. Misal seperti cerita di awal tadi, berhenti di sebuah masjid ketika safar jam 1 siang. Nah, waktu itu sudah masuk waktu zuhur, ya kan? Nah, kemudian kita sholat zuhur 4 rakaat, kemudian disambung dengan sholat, setelah selesai disambung kemudian sholat asar 4 rakaat. Nah, mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur itu, di waktu jam 1 tadi, maka itu disebut jamak takdim ya. Kita ulangi, namanya jamak takdim. Bisa dipahami ya sayang? Berikutnya yang kedua, jamak takhir ya. Tadi kita sudah belajar jamak takdim, sekarang jamak takhir. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu di waktu yang kedua. Contoh, sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu asar, sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, bagaimana ya maksudnya jamak takhir ini? Nah, misalnya kita di bus nih, busnya tetap jalan ketika waktu masuk maghrib, dia nggak berhenti busnya, jadi tanggung ya, biasanya seperti itu. Jadi busnya tetap jalan dan berhenti nanti di restoran atau di tempat makan, di rumah makan pada jam, misalnya jam 8 malam. Nah, jam 8 malam itu sudah biasanya kalau tempat kita sudah masuk waktu sholat isya ya. Nah, sholat maghrib juga udah lewat, sholat isya juga sudah masuk. Nah, ketika kita mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya di waktu isya, ketika kita sudah berhenti dan melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya di waktu sholat isya itu, maka itulah yang disebut dengan jamak takhir. Artinya kita mengakhirkan sholat. Jadi tetap melaksanakannya sesuai urutan sholat, maghrib dulu kemudian isya, tetapi kita mengerjakannya di waktu isya, maka itulah yang disebut dengan jamak takhir. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sebelum pelajaran berakhir, kita ambil ya kesimpulannya apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Ini kalian hafal loh ya. Nah, yang pertama, sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Yang kedua, sholat fardu yang bisa dijamak yaitu sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Yang ketiga, sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu satu jamak takdim yang apabila dikerjakan di waktu sholat yang pertama, yang kedua jamak takhir apabila dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Nah, ini materi inti dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Semoga kalian bisa mengingat dan memahaminya dengan baik. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Amin. Selanjutnya, untuk memantapkan ilmu yang sudah kalian pelajari tadi, silahkan kalian kerjakan latihan di halaman 3, 4, 5, dan 6 di buku kalian.
Semoga Allah mudahkan ya, tidak sulit insya Allah. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.